Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Wa qala huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku pejuang peradaban, kononi satu akhwat yang ustadzah sayangi hanya karena Allah. Kaifa halukunna? Semoga Allah selalu limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Allah tancapkan iman-iman itu kepada di dalam hati-hati kita. Segala pujian hanya milik Allah yang telah menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua, atas kekuasaan buminya yang sangat besar dan mengagumkan, atas kekuasaannya, atas penciptaannya berupa gunung-gunung, atas kekuasaannya menciptakan kita manusia berpasang-pasangan, atas penciptaannya seluruh alam yang telah Allah persaksikan di hadapan hamba-hambanya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru kita, guru terbesar kita, dan kepada para keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dan ikhlas ittiba beliau hingga hari kiamat. Anak-anakku, alhamdulillah, betapa nikmatnya hidup kita, hidup yang berjalan sesuai syariah Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah telah mengatur kita dengan aturan yang sempurna. Kebahagiaan bagi mereka yang mau mengikuti aturan-aturan Allah, dan kecelakaanlah bagi mereka yang ingkar, yang tidak mau taat atas aturan-aturan yang telah dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku, Masya Allah, bersyukur kita, Allah berikan kita Al-Quran sebagai petunjuk. Kita tahu siapa, milik siapa tanah atau bumi ini. Kita jadi tahu milik siapa gunung-gunung yang besar itu. Kita jadi tahu siapa yang memberikan kita kenyamanan berpasang-pasangan, kenyamanan tidur, dan kenyamanan-kenyamanan yang lain. Masya Allah, bersyukur kita. Dengan Al-Quran kita jadi tahu. Dengan Al-Quran kita menjadi yakin bahwa benar-benar Allah menyayangi kita tanpa batas. Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita, Allah memberikan kita banyak nikmat tanpa batas, dan Allah tidak meminta apapun balasan dari kita kecuali hanya ibadah kita. Jangan duakan Allah dengan benda-benda kita yang ada di rumah, mainan. Bagaimana cara menduakan Allah dengan mainan? Tanpa sadar, mainan membuat kita salat tidak tepat waktu. Lebih memilih mainan daripada Allah. Lebih memilih HP daripada Allah. Allah cemburu, nak. Bukankah aku yang memberikan penghidupan? Bukankah aku yang memberikan kenyamanan? Seakan-akan begitu ya. Kenapa lebih memilih makhluk yang kecil itu, yang tiada guna itu, yang tiada memberi manfaat itu? Ya, seakan-akan begitu ya. Masya Allah. Begitu indahnya kalau kita paham, pandai mencari hikmah, mengambil hikmah dalam ilmu-ilmunya Allah. Tentu kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Maka ketika kita melihat bumi ini yang masih tenang, alhamdulillah, ucapan dengan sesering mungkin, basahi lisan kita dengan ucapan alhamdulillah, karena alhamdulillah itu adalah syukur yang paling ringan, dan itu hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Alhamdulillah hanya untuk Allah. Itu kalimat syukur yang paling agung. Alhamdulillah. Insyaallah. Kita basahi lisan kita dan kita meyakini dengan lisan kita bahwa semua yang Allah ciptakan ini, bumi ini, gunung-gunung yang indah itu, yang menakjubkan itu, kemudian rasa nyaman ketika kita tidur dan yang lainnya, itu Allah yang telah memberikan kepada kita supaya kita nyaman hidup di atas bumi ini. Begitu sesempurna itu ya ciptaan Allah. Ini semuanya milik Allah. Kita hidup di tempatnya Allah, di tempat yang Allah ciptakan, di makhluknya Allah. Dan alhamdulillah, tentu dengan ilmu-ilmu Allah itu, maka kita bersyukur juga dengan anggota badan kita. Maka anggota badan kita ajak untuk melakukan sesuatu yang Allah sukai saja. Amal-amal yang salih diantaranya adalah mentaati dan berbakti kepada orang tua kita, dan merasalah diri selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada orang, kita sedang sendirian, Allah terus mengawasi kita. Maka perhatikan adab-adab kita, amal-amal kita. Masya Allah. Dan alhamdulillah anak-anakku, santriku tab yang saya sayangi karena Allah, sudah berapa ayat yang kita pelajari
yang kita pahami, yang kita tadabburi di surat An-Naba sudah ada 7 ayat, 8 ayat ya. Mulai dari 1 ke 5 itu adalah temanya tentang penetapan hari kebangkitan. Allah memberitakan kepada kita bahwa akan adanya hari kebangkitan yang kita harus siap dan harus kita yakini. Karena yang berbicara siapa? Yang berbicara adalah Allah. Ini adalah firman Allah. Ini adalah kalamullah. Gak ada yang dusta apa yang dikalamkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di tema yang kedua tentang apa? Tentang Allah menunjukkan kekuasaannya dan kenikmatannya. Itu menggiring akal kita, yang kelihatan mata kita. Ini loh bumi, ya seakan-akan gitu. Ini loh bumi ini punya aku. Bumi ini aku yang menciptakan. Jadi seakan-akan Allah berkata begitu kepada kita, semua hambanya. Ini loh gunung yang besar yang mengagumkan ini, yang tentu manusia tidak akan pernah mampu, secara akal nggak akan pernah mampu untuk menciptakan. Ini aku yang menciptakan. Nah, seakan-akan kita, ini punya aku. Lalu yang ketiga, Allah tambah lagi dengan kenikmatannya yang lebih dekat dengan kita, yaitu abi dan umi kita. Allah jadikan keluarga kita berpasang-pasangan. Ada om, ada tante, ada abi kita, ada umi kita, ada kita, juga ada adik-adik kita. Masya Allah. Ada laki-laki, ada perempuan, agar semuanya saling membutuhkan, agar semuanya saling mengayomi, juga mengasihi. Masya Allah. Coba kalau keluarga kita misalnya laki-laki dengan laki-laki, terus laki-laki dengan laki-laki, apakah akan menjadi kelangsungan hidup bagi manusia? Tidak akan terputus. Bukan bertambah, tapi akan musnah. Apakah bapak kita laki-laki, apakah ibu kita juga laki-laki? Nggak mungkin. Tidak akan berketurunan ketika ada satu jenis itu berpasangan. Tidak akan terjadi ya. Karena fitrahnya dan Allah yang menjadikan itu. Kita berpasang-pasangan, kalian berpasang-pasangan, abi dan umi ya. Dan begitu indah ketika kita melihat keluarga itu harmonis. Ada ayah, ada bunda, ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante. Masya Allah. Ternyata itu adalah syariat dari Allah. Ketika itu dilakukan oleh hambanya, maka yang terjadi adalah kebahagiaan, ketentraman yang akan dirasakan ya. Maka sekali-kali jangan menentang atas syariat-syariat yang telah Allah buat. Lalu kita akan melanjutkan ya nak ya, satu demi satu kita akan belajar tentang kekuasaan Allah. Yang pertama apa tadi? Bumi yang dihamparkan. Yang kedua, gunung yang Allah pancangkan sebagai pasaknya. Kemudian lebih dekat lagi, Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan. Lalu kekuasaan, Allah tunjukkan lagi kekuasaan yang keempat. Apa? Waja'alna naumakum subata. Masya Allah. Waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Masya Allah, ini adalah syariat Allah lagi. Dan Allah yang menjadikan kita menjadi nyaman. Allah jadikan istirahat itu sebagai tidur. Maaf, Allah jadikan tidur kita itu menjadi istirahat kita. Jadi Masya Allah, ketika Allah jadikan tidur itu sebagai istirahat, maka yang terjadi adalah kenyamanan. Sebagaimana di surat Al-An'am ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum
bin nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baik, kita pahami satu persatu kalimatnya. Huwallazi yatawaffakum bil-laili. Dialah yang mewafatkanmu ketika di malam hari. Dialah siapa? Allah yang mewafatkanmu di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan mengetahuimu apa yang telah kamu kerjakan di siang hari. Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma, untuk menyempurnakan umurmu di mana waktu yang telah ditentukan. Thumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Tuhanmu lah engkau dikembalikan. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah akan memberitahukan kepadamu amal-amal yang telah engkau kerjakan dulu. Masya Allah. Surat Al-An'am ayat 60. Di situ ada kalimat yatawaffakum, itu maksudnya adalah mewafatkan. Kenapa Allah mewafatkan kita ketika malam hari? Maksudnya mewafatkan ketika malam hari itu adalah menidurkan. Allah menidurkan hambanya nih, kita nih, kalian ya, Mbak Fatimah, Mbak Hasna, Mbak Nisa dan yang lainnya. Allah menidurkan kita, nak. Sama dengan Allah mewafatkan kita. Ketika malam hari Allah mewafatkan kita atau menidurkan kita, sebagaimana esoknya Allah bangunkan kita kembali. Kenapa Allah memilih kata mewafatkan? Karena wafat atau karena tidur itu adalah saudaranya mati. Tidur kita yang setiap hari itu saudaranya mati. Jadi kalau kita tidur, kita lupa dengan sekeliling kita, ada siapa? Ada adik kah? Ada ayah kah? Ada bunda kah di situ? Kita tidak memahami ada siapa di sekeliling kita. Karena mata kita terpejam, begitu pun dengan mati. Mati sudah tidak merasakan apa yang ada di kanan dan kirinya. Masya Allah. Jadi Masya Allah nikmatnya ketika kita merasakan tidur itu sebagai istirahat kita. Namun tidur yang bagaimana? Tentu tidur yang sesuai syariatnya Allah. Malam Allah perintahkan kita, nih saya istirahatkan kamu nih ketika malam hari. Tapi ketika siang harinya Allah nggak mensyariatkan untuk kita tidur, tapi Allah mensyariatkan kita untuk melakukan aktivitas. Maka kalau ada orang yang malamnya selalu melek dan siangnya selalu tidur, maka yakin hidupnya tidak akan pernah nyaman dan pasti akan merasakan ketidaknyamanan dan rasanya tidak nikmat. Malam disuruh tidur, enggak tidur, malah melek. Ayo, siapa yang melek sampai jam 11, sampai jam 12 karena merasa nggak bisa tidur? Hati-hati. Ini syariat Allah yang sudah dilanggar. Nggak akan pernah nyaman hidup kita ketika melanggar syariah Allah. Dan siang bukan untuk tidur, tapi siang untuk melakukan aktivitas, nyapu, ngepel, bantu Umi, bantu Abi, belajar. Semua aktivitas dilakukan siang hari. Masya Allah, itulah syariat. Betapa Allah sudah memikirkan semuanya itu untuk kenyamanan hamba-hambanya, nak. Masya Allah. Jadi Masya Allah, begitu nikmatnya Allah memberikan kita hidup ini ya, nak. Kita sudah dihidupkan, kita diberikan bumi yang Masya Allah, bumi yang sudah dihamparkan, lalu dikasih pemandangan gunung yang sebagai pengokoh bumi,
Lalu Allah memikirkan diri kita nih, Allah jadikan kita berpasangan. Kemudian Allah memikirkan kenyamanan kita juga nih. Tidurkan tubuhmu, istirahatkan tubuhmu. Di situ ada kata subata, ya itu maksudnya memutus aktivitas. Kalau aktivitas kita sudah diputus, berarti kita harus istirahat, kita harus tidur. Waktunya tidur, waktunya belajar, jangan dicampur baurkan. Begitu indahnya aturan-aturan Allah, ya nak ya. Masya Allah, lah begitulah nak, begitu kekuasaan Allah itu mengagumkan dan tiada yang lebih berkuasa dari Allah. Jika manusia itu nak memiliki rencananya tidak sesempurna rencana Allah. Begitu rencananya Allah itu dijalankan, Masya Allah semuanya jadi sempurna. Namun ketika manusia berencana, aku besok mau ini, aku besok mau itu, memang seberapa kuasanya manusia tidak akan pernah mampu. Kekuasaan manusia itu terbatas. Kemampuan manusia berpikir juga terbatas. Masya Allah. Jadi itulah nak, anak-anakku santriku tab yang dirahmati Allah. Tentu kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada kita itu supaya kita mau berpikir betapa hidup kita nyaman ya di dunia ini. Kenapa aku masih ogah-ogahan untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Badan yang paling dicintai Allah itu apa toh nak? Salat itu yang paling dicintai Allah. Maka tepat waktulah ketika salat. Berusaha berjamaah dengan Umi agar mendapatkan keutamaan salat berjamaah ya, yang baik salatnya. Hati-hati loh, itu adalah perbuatan yang sangat Allah sukai, perbuatan badan kita, zahir kita yang sangat Allah sukai. Masa iya perbuatan yang Allah sukai itu kita buat main-main? Malu kita ini diajak untuk beradab. Bukankah para salafus saleh meninggalkan satu sunnah saja, padahal nggak dosa loh ya meninggalkan sunnah. Meninggalkan satu sunnah saja, yaitu menyela-nyela jari kakinya ketika wudhu, itu sudah Masya Allah, pikirannya sudah kemana-mana, takut merasa tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Masya Allah, nih kita tiru ya salafus soleh supaya kita bercahaya dengan Al-Quran, bercahaya karena kita telah ittiba Rasul, kita juga mengikuti para ulama. Nah, anak-anakku, sebenarnya ayat-ayat ini itu menggiring kita supaya kita percaya tentang akan datangnya hari kiamat dan supaya kita mau beribadah kepada Allah. Allah sudah menunjukkan kekuasaannya dan Allah ngasih kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita. Selanjutnya kita harus malu kalau kita tidak beribadah hanya kepada Allah. Ya, jangan seperti orang musyrik, sudah tahu patungnya nggak bisa melakukan apa-apa, pindah tempat aja nggak bisa, masih saja disembah. Nah, jadi mereka melampaui batas dan mereka benar-benar orang yang jahil, ya, orang-orang yang afan, orang yang bodoh. Ya. Semoga kita tidak seperti mereka. Nah, begitu saja anak-anakku, alhamdulillah. Hari ini kita telah mentadaburi Al-Quran. Nikmat rasanya ketika kita memahaminya dan menghayatinya ya. Semoga setiap membaca ayat-ayatnya hati kita tergerak untuk lebih mencintai Allah ya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal kita setiap hari menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi seorang wanita yang terbaik, yang menjadi kecemburuan para bidadari syurga kelak. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.